Kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat memastikan Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah. Jadi dia selalu jatuh pada malam ke-27. Oleh karenanya sahabat Ubay bin Ka'ab pernah bersumpah, demi Allah Lailatul Qadar itu malam ke-27. Karena pada malam tersebut, kata dia, saya ingat Rasulullah SAW menyuruh kami untuk menghidupkan malam tersebut. Rasulullah SAW pernah menyuruh para sahabat untuk menghidupkan malam tersebut, malam ke-27. Berarti Lailatul Qadar pernah jatuh di zaman Nabi malam ke-27. Sehingga dianggap oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, Lailatul Qadar tidak pernah berubah, selalu malam ke-27. Ya, pendapat yang lain, ini pendapat jumhur, bahwasanya ya, Lailatul Qadar berpindah-pindah dari tahun yang satu ke tahun yang lainnya. Bisa jadi satu malam, malam 21, bisa jadi malam tahun yang lain, malam ke-29, bisa jadi malam ke-25, berpindah-pindah di malam-malam ganjil, di malam-malam ganjil. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis, kalau kita periksa hadis-hadis, kita baca hadis-hadis, maka disebutkan pernah Lailatul Qadar di zaman Nabi jatuh pada malam 27. Dan pernah juga Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Dan pernah Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Di Nabi SAW, ya, puasa Ramadan kira-kira berapa kali? Kira-kira 9 kali, 8-9 kali ya. Jadi pernah jatuh malam 27, pernah jatuh malam 21, pernah jatuh malam 23. Dan untuk hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, saya dilupakan tentang kapan Lailatul Qadar. Tapi saya lihat dalam mimpi bahwasanya keesokan harinya saya sujud ya di tanah yang ada airnya. Ternyata pada hari malam 21 terjadi hujan. Malam 22 paginya Rasulullah SAW salat subuh dan beliau salat sujud di tanah yang bercampur dengan air. Karena masjid Nabi dia hanya pelepah korma sehingga ada air yang masuk menetes ke dalam masjid Nabi yang cuma tanah. Sehingga pernah terjadi Lailatul Qadar malam 21 dan jadi hujan di malam tersebut. Jadi bisa jadi malam Lailatul Qadar turun hujan, bisa jadi. Jadi ini pendapat yang kuat bahwasanya Lailatul Qadar pernah terjadi atau berpindah-pindah setiap tahunnya, tidak menetap pada satu malam tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Dahulu Nabi SAW pernah diberitahu oleh Allah kapan Lailatul Qadar dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan." Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan bertengkar. Farufi'at, kemudian diangkat ilmu tersebut. Fa asan yakuna khairul lakum, semoga ini lebih baik bagi kalian. Jadi Rasulullah SAW pernah diberitahu oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW ingin menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat Lailatul Qadar malam ini. Tetapi tiba-tiba ada yang bertengkar. Dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat Nabi jadi apa? Lupa. Hingga Nabi sudah lupa. Nabi bilang gara-gara si fulan dan si fulan bertengkar, akhirnya dilupakan. Saya dilupakan. Yang mudah semoga lebih baik bagi kalian. Oleh karenanya, ingat, pertengkaran itu tidak baik. Pertengkaran itu bisa menghilangkan apa? Keberkahan. Ya. Pertengkaran itu bisa menghilangkan. Harusnya banyak rahmat yang turun, berkah turun, enggak jadi. Nabi sudah tahu kapan Lailatul Qadar, dihilangkan oleh Allah ilmunya gara-gara ada yang bertengkar. Maka saya ingat sama antum, jangan suka bertengkar. Ya. Termasuk dalam lingkup keluarga. Jangan suka bertengkar suami dengan istri. Biar rahmat turun. Ya. Biar rezeki itu apa? Turun kepada suami istri, kepada anak-anak. Ya kalau sering bertengkar, rahmat enggak turun-turun. Yang turun utang melulu. Jadi bertengkar itu menghilangkan rahmat. Oleh karena Nabi SAW dihilangkan ilmu beliau tentang kapan Lailatul Qadar. Tapi kata Rasulullah SAW, wa asa an yakuna khairal lakum. Bisa jadi lebih baik. Dan ini benar. Ini musibah, takdir. Dia takdir musibah, tetapi musibah tersebut mendatangkan kebaikan. Seandainya ternyata Rasulullah SAW katakan, wahai kaum muslimin, Lailatul Qadar malam ke-23 misalnya. Orang-orang mungkin dari awal Ramadan tidak ada yang sholat, ya malas sholat. Nanti jam malam 23 baru apa? Baru sholat. Karena udah tahu Lailatul Qadarnya kapan. Sudah cukup 1000 bulan. Malam pertama enggak sholat enggak apa-apa. Ya. Iya, itu apa? Kondisi manusia seperti itu. Kalau dikasih tahu Lailatul Qadar malam 23, mungkin sebelumnya mereka enggak sholat. Setelah itu juga malam 24 sudah kosong masjid. Padahal Ramadan itu mulia sejak malam pertama. Dan sejak malam pertama seorang sudah berkesempatan untuk dibebaskan dari neraka jahanam. Kata Nabi SAW, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Setiap malam itu ada pembebasan dari neraka jahanam. Ada orang-orang Allah bebaskan dari neraka jahanam. Dan itu berlaku setiap malam. Ya, bukan cuma malam Lailatul Qadar pembebasan dari neraka jahanam. Kemudian ingat,
10 malam terakhir semuanya mulia, bukan cuma malam Lailatul Qadar. Jadi ada hikmahnya, kata Nabi, wa asa an yakuna khairal lakum, dengan dilupakannya aku tentang kapan Lailatul Qadar bisa jadi lebih baik bagi kalian. Jadi meskipun pendapat jumhur bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lainnya, tetapi arja lailah, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Ini ulama mengatakan malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah 7 hari terakhir dalam satu hari. Rasulullah SAW mengatakan, "Inni ara anna ru'akum qad tawaqqa'at fi sabil awakhir." Aku melihat para sahabat pernah mimpi, dimimpikan oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Ternyata mimpi mereka semua sepakat di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga paling orang berusaha mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, kemudian di malam-malam ganjil, kalau tidak sempat lagi malam 21 lewat, malam 22 lewat, malam 23 lewat, jangan lupa 7 malam terakhir. Bersungguh-sungguh, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi malam yang paling diharapkan adalah malam 27. Oleh karenanya kalau sudah di Mekah dan Madinah, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kalau sudah malam 27 siap-siaplah. Sangat ramai, pasti orang sangat ramai karena banyak orang awam meyakini Lailatul Qadar itu malam 27. Ini pendapat sebagian salaf bahwa Lailatul Qadar malam 27. Kita katakan pendapat yang lebih kuat, malam Lailatul Qadar berpindah-pindah dari tahun satu ke tahun yang lain di malam-malam ganjil, tetapi yang paling diharapkan adalah malam ke-27. Ustaz, kan Nabi mengatakan 7 terakhir, 10 terakhir. Ya terakhir dihitung dari mana, Ustaz? Dari terakhir kan berarti 9 tersisa, ya. 10 tersisa, 7 tersisa. Nah, kalau bulan 29 hari, berarti malam 10 malam terakhir yang pertama mulainya malam ke-20. Paham? Paham atau tidak? Jadi, ini ada pendapat sebagian ulama mengatakan untuk menentukan 10 hari terakhir itu ditinjau dari akhir bulan. Karena kata Nabi 10 terakhir, 10 tersisa. Dalam riwayat 10 tersisa, 7 tersisa. Nah, tersisa itu kalau bulan 30 hari gampang. 10 malam terakhir pertamanya mulai dari malam ke-21. Tapi kalau bulan Ramadan cuma 29 hari, berarti 10 terakhir mulainya dari malam ke berapa? Malam 20. Ini pendapatnya. Kalau tidak salah diisyaratkan oleh mazhab Malikiyah dan juga kalau nggak salah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi pendapat yang kuat, malam ke-10 terakhir, apakah 9 atau 10 sama saja. Malam pertamanya malam 21. Ya. Tetap malam 21. Jadi tergantung nanti khilafnya di penentuan hilal atau tidak, itu awalnya tidak hilal. Yang terjadi berbeda ya beda juga ya. Makanya masalah penentuan kapan satu Ramadan juga penting. Nanti harus mencari mazhab yang lebih apa? Pendapat yang lebih kuat. Itu pendapat jumhur, itu dengan melihat hilal ya. Terlihatnya hilal, bukan adanya hilal, tapi terlihatnya hilal. Karena kalau sudah beda awalnya, berarti beda juga malam ganjilnya. Ya. Intinya seorang berusaha mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, terutama di 7 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Malam 21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Dan malam yang paling diharapkan malam ke berapa? 27.